Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Bapak dan Ibu. Jalan-jalan ke Sukabumi, Cakep, jangan lupa mampir ke Cikini. cakep. Bertemu kami kembali bersama kami di webinar GASI hari ini. GASI, The Payroll Service Specialist, penyelenggara jasa penggajian, sangat berterima kasih kepada Bapak dan Ibu karena telah berkenan hadir di webinar kami pada siang hari ini. Melayani 71 klien terkemuka di Indonesia, GASI memiliki repositori pengetahuan penggajian yang ingin kami bagi melalui GASI webinar yang kami rencanakan akan kami lakukan secara berkala. Dan topik terpilih di webinar kami pada siang hari ini adalah isu yang selalu jadi topik pembicaraan di komunitas penggajian, yaitu GASI berbagi tips and trik penggajian integrasi nomor induk kependudukan atau NIK sebagai nomor pokok wajib pajak atau NPWP orang pribadi. Telah hadir bersama saya, Feby, Lina, dan Richa selaku narasumber, lalu ada saya Tita dan Theo sebagai moderator, dan bersama kita akan kupas tuntas webinar siang hari ini. Sebelum pertanyaan perdana saya ajukan kepada Richa, mohon Bapak dan Ibu berkenan izinkan kami rampungkan penjelasan terlebih dahulu, sebelum kemudian kami buka sesi tanya-jawab. Namun demikian, mohon Bapak dan Ibu sudah dapat segera mulai menuliskan pertanyaan Bapak dan Ibu pada kolom chatroom sedang bahkan saat ini. Dan di sesi tanya-jawab nanti, kami akan pilih pertanyaan yang terbanyak ditanyakan untuk kami dahulukan jawab. Pertanyaan yang tidak sempat kami kupas tuntas di sesi hari ini, dengan senang hati akan kami jawab di kesempatan one-on-one session yang waktunya bisa kita sepakati bersama. Jadi silakan Bapak dan Ibu, tuliskan pertanyaan di chatroom, karena lebih banyak pertanyaan akan jadi lebih mudah bagi kami untuk memahami penjelasan yang paling Bapak dan Ibu butuhkan. Kami mohon izin mengingatkan juga bahwa kami akan memberikan sertifikat kehadiran bagi Bapak dan Ibu yang menghadiri webinar kami sekurang-kurangnya 1 jam. Jadi kami berharap Bapak dan Ibu berkenan untuk terus mengikuti webinar kami hingga akhir. Baiklah, pertanyaan perdana akan saya ajukan kepada Richa. Richa, judul webinar hari ini yaitu integrasi nomor induk kependudukan atau NIK sebagai nomor pokok wajib pajak atau NPWP orang pribadi. Bisakah Richa jelaskan terkait dengan perubahan peraturan tersebut? Silakan Richa. Baik, kita. Jadi, sebagai bentuk keadilan dan kepastian hukum, di sini pemerintah resmi mengintegrasikan nomor induk kependudukan atau NIK yang terdapat pada kartu tanda penduduk atau KTP sebagai nomor pokok wajib pajak. Hal ini terhitung sejak tanggal 14 Juli 2022. Dan di sini implementasi nomor induk kependudukan atau NIK sebagai NPWP dilakukan sebagaimana yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Dan juga pemerintah telah menetapkan di dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK-03/2022. Seperti itu, Tita. Baik, terima kasih Richa. Jadi Bapak dan Ibu, seperti yang kita tahu, terdapat perubahan peraturan terkait dengan integrasi nomor induk kependudukan atau NIK sebagai nomor pokok wajib pajak atau NPWP orang pribadi. Hal ini merupakan bentuk keadilan dan juga kepastian hukum. Pemerintah resmi mengintegrasikan nomor induk kependudukan atau NIK yang terdapat pada kartu tanda penduduk atau KTP sebagai nomor pokok wajib pajak atau NPWP dan terhitung sejak 14 Juli 2022. Sedangkan untuk implementasinya, nomor induk kependudukan ini sebagai NPWP itu telah dilakukan sebagaimana yang telah diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112 PMK 03 Tahun 2022. Baiklah, untuk pertanyaan yang selanjutnya, kita masih dengan Richa. Richa, bisakah Richa jelaskan latar belakang serta tujuan adanya konsep perubahan NPWP ini? Silakan Richa.
Baik, Tita. Jadi, pemerintah menerbitkan peraturan baru untuk memberikan kesetaraan serta mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien, serta mendukung kebijakan satu data di Indonesia yang dimana perlu diatur pencantuman nomor identitas tunggalnya. Namun tetap, di sini yang diatur harus sudah yang terstandarisasi dan terintegrasi. Jadi dalam layanan administrasi perpajakan, bagi wajib pajak selain wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia, namun menggunakan nomor induk kependudukan sebagai nomor pokok wajib pajak, dan di sini pemerintah juga perlu mengatur ketentuan mengenai nomor pokok wajib pajak bagi wajib pajak orang pribadi namun bukan penduduk Indonesia, wajib pajak warisan belum terbagi, wajib pajak badan, dan wajib pajak instansi pemerintah. Jadi pemberlakuan ini akan memperkuat reformasi administrasi perpajakan yang sedang berlangsung, dan juga pemberlakuan NIK menjadi NPWP ini akan mengintegrasikan sistem administrasi perpajakan dan juga mempermudah wajib pajak orang pribadi untuk memiliki NPWP. Jadi, tujuan dari diterbitkannya peraturan ini juga dapat dikatakan sebagai bagian dari reformasi Direktorat Jenderal Pajak, di mana sebelumnya Direktorat Jenderal Pajak ini akan meluncurkan 2 kemudahan hasil dari reformasi perpajakan. Yang pertama, kemudahan validasi SSP atau surat setoran pajak, dan juga PPHTB atau pajak penghasilan atas tanah dan atau bangunan. Kemudian yang kedua, penggunaan NIK jadi NPWP pada saat wajib pajak melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya kepada Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian ini juga menjadi langkah awal untuk mensinergikan data dan juga informasi. Penggunaan NIK sebagai NPWP ini bertujuan untuk mensinergikan data dan informasi yang terkumpul di beberapa kementerian atau lembaga, serta pihak-pihak lain yang memiliki sistem administrasi yang serupa. Dan juga dapat meningkatkan efektivitas teknologi Big Data yang dapat membantu lembaga dalam mengakses data masyarakat secara terpusat, sehingga mengantisipasi adanya double data, kesalahan data, hingga permasalahan lainnya yang akan muncul. Dan juga hal ini memudahkan masyarakat sehingga masyarakat tidak perlu lagi membuat kartu NPWP. Selain itu juga menyederhanakan proses pembayaran pajak yang tujuan dari digantinya NPWP oleh NIK ini adalah mempermudah wajib pajak dalam melakukan transaksi pelayanan pajak. Seperti itu, Tita. Baik, terima kasih Richa. Jadi Bapak dan Ibu, adanya konsep perubahan NPWP ini tentunya terdapat latar belakang dan tujuan dari pemerintah itu sendiri. Yang pertama untuk latar belakangnya adalah pemerintah menerbitkan peraturan baru untuk memberikan kesetaraan serta mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif serta efisien, serta mendukung kebijakan satu data Indonesia, yang dimana hal tersebut perlu diatur dalam pencantuman nomor identitas tunggal yang terstandarisasi dan juga terintegrasi. Sedangkan untuk tujuannya diterbitkannya peraturan ini adalah yang pertama itu merupakan bagian dari reformasi Direktorat Dirjen Pajak, di mana sebelumnya Direktorat Jenderal Pajak atau DJP itu akan meluncurkan 2 kemudahan hasil dari reformasi perpajakan, di mana yang pertama merupakan kemudahan validasi SSP, lalu yang kedua adalah penggunaan NIK menjadi NPWP pada saat wajib pajak melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya kepada DJP. Lalu yang kedua, hal ini merupakan langkah awal untuk mensinergikan data dan informasi. Kenapa? Karena penggunaan NIK sebagai NPWP ini bertujuan untuk mensinergikan data dan juga informasi yang terkumpul di beberapa kementerian juga lembaga, serta pihak-pihak lain yang memiliki sistem administrasi yang serupa. Lalu untuk tujuan selanjutnya adalah untuk meningkatkan efektivitas teknologi Big Data yang dapat membantu lembaga dalam mengakses data masyarakat secara terpusat, sehingga hal ini dapat mengantisipasi adanya double data, kesalahan data, dan juga hingga permasalahan lainnya. Tujuan selanjutnya adalah memudahkan masyarakat sehingga tidak perlu lagi membuat kartu NPWP. Kita hanya perlu menggunakan NIK yang tertera pada KTP yang kita miliki.
Lalu yang terakhir adalah menyederhanakan proses pembayaran pajak, di mana untuk tujuan dari digantinya NPWP oleh NIK ini adalah untuk mempermudah wajib pajak dalam melakukan transaksi pelayanan perpajakan. Baiklah, kita masih dengan Rica. Rica, kalau tadi kita sudah mengetahui latar belakang dan tujuan diterbitkannya peraturan terbaru ini. Sekarang saya ingin bertanya, apakah saja perbedaan ketentuan NPWP bagi wajib pajak lama dan wajib pajak baru? Silakan Rica. Ya, baik Tita. Jadi sesuai dengan PMK 112 garis miring PMK titik 03 garis miring 2022 bahwa terdapat perubahan konsep NPWP yang dimana dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, untuk wajib pajak orang pribadi yang berstatus WNI yang sudah memiliki nomor pokok wajib pajak sebelumnya, ini menjadi berubah menggunakan NIK yang sudah terdaftar dan sudah tervalidasi di Dukcapil. Dan untuk wajib pajak baru, di sini nantinya akan menggunakan NIK yang sudah dimiliki oleh Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua, untuk wajib pajak orang pribadi yang berstatus WNA yang sudah memiliki nomor pokok wajib pajak sebelumnya. Ini juga nantinya akan terdapat perubahan nomor NPWP, di mana yang sebelumnya dimiliki adalah dengan format 15 digit, nantinya menjadi ditambahkan angka 0 di depannya, sehingga menjadi format yang terbaru, yaitu 16 digit. Dan yang terakhir, untuk wajib pajak badan dan instansi pemerintah, di sini yang sudah memiliki nomor pokok wajib pajak sebelumnya akan berubah sama halnya dengan wajib pajak warga negara asing, di mana perubahan itu akan ditambahkan angka 0 di depan NPWP yang dimiliki, sehingga format NPWP yang dimiliki berubah menjadi 16 digit. Dan bagi wajib pajak warga negara asing, wajib pajak badan dan wajib pajak instansi pemerintah yang baru atau belum memiliki NPWP nantinya akan disesuaikan dengan ketentuan baru, yaitu NPWP yang diterima langsung dengan format 16 digit. Seperti itu, Tita. Baik, terima kasih Rica. Jadi Bapak dan Ibu terkait dengan perubahan konsep NPWP ini, tentunya terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur sesuai dengan PMK 112 garis miring PMK 03 tahun 2022, di mana yang pertama tentunya untuk wajib pajak orang pribadi yang berstatus WNI dan telah memiliki nomor pokok wajib pajak sebelumnya, itu akan berubah menggunakan NIK yang sudah terdaftarkan dan juga sudah valid di Dukcapil. Dan untuk wajib pajak baru yang akan menggunakan NIK yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu. Lalu kemudian untuk wajib pajak badan dan juga instansi pemerintah yang sudah memiliki nomor pokok wajib pajak, sama halnya dengan wajib pajak warga negara asing. Akan terdapat perubahan nomor pokok wajib pajak, yaitu ditambahkan angka 0 di depan NPWP yang sebelumnya sehingga formatnya akan menjadi 16 digit. Baiklah, izin mengingatkan kembali Bapak dan Ibu, silakan Bapak dan Ibu bahkan sejak sekarang sudah memulai tuliskan pertanyaan di chat room. Pertanyaan Bapak dan Ibu akan membantu kami untuk memahami penjelasan yang paling Bapak dan Ibu butuhkan di webinar kami di siang hari ini. Kami juga mohon izin mengingatkan bahwa Bapak dan Ibu bahwa kami akan memberikan sertifikat kehadiran bagi Bapak dan Ibu yang menghadiri webinar kami sekurang-kurangnya 1 jam. Jadi kami berharap Bapak dan Ibu berkenan untuk terus mengikuti webinar kami hingga akhir. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya, saya masih dengan Rica. Bisakah Rica jelaskan bagaimana penerapan NPWP bagi wajib pajak yang baru akan membuat NPWP? Silakan Rica. Ya, Tita. Jadi, bagi wajib pajak orang pribadi, apabila wajib pajak mengajukan pembuatan NPWP, NPWP-nya yang diberikan masih akan tetap dalam bentuk format yang lama, yaitu 15 digit. Dan hal ini berlaku hingga 31 Desember 2023. Namun, saat ini Bapak dan Ibu sudah dapat melakukan aktivasi NIK sebagai nomor pokok wajib pajak pada aplikasi DJP Online. Kemudian, bagi wajib pajak selain orang pribadi, NPWP akan langsung diberikan dengan format 16 digit. Bagi wajib pajak cabang, nantinya akan diberikan nomor identitas tempat kegiatan usaha atau NITKU dan dengan format 15 digit.
Kemudian selanjutnya untuk ketentuan NPWP bagi wajib pajak orang pribadi yang sudah lama terdaftar bagi Bapak dan Ibu. Jadi di sini NIK sudah dapat berfungsi sebagai NPWP dengan format baru untuk wajib pajak lama. Namun nantinya ketika Bapak dan Ibu melakukan validasi akan terdapat dua status NIK. Untuk status yang pertama, NIK dengan status terdaftar pada Dukcapil dan sudah valid. Dan hal ini sudah dapat digunakan yaitu NIK menjadi NPWP. Dan untuk status yang kedua, NIK-nya ini belum valid. Jadi bagi wajib pajak yang NIK-nya belum valid atau belum bisa berfungsi sebagai NPWP, nantinya Bapak dan Ibu akan diminta untuk klarifikasi oleh Direktorat Jenderal Pajak bagi yang NIK-nya belum valid, baik melalui aplikasi DJP online, kering pajak, dan atau saluran lainnya. Kemudian untuk perlakuan bagi wajib pajak selain orang pribadi dengan NPWP format lama, itu nantinya akan ditambahkan angka 0 di depan dari NPWP format lamanya, sehingga nantinya akan menyesuaikan dengan format terbaru, yaitu dengan 16 digit. Seperti itu, Tita. Baik, terima kasih Richa. Jadi Bapak dan Ibu, apabila Bapak dan Ibu belum mempunyai NPWP dan Bapak dan Ibu ingin membuat NPWP, maka Bapak dan Ibu dapat mengajukan pembuatan NPWP dan NPWP masih akan tetap diberikan dengan format 15 digit seperti yang kita pakai saat ini. Dan hal tersebut akan berlaku hingga 31 Desember tahun 2023. Namun sejak saat ini, Bapak dan Ibu sudah dapat melakukan aktivasi NIK sebagai nomor pokok wajib pajak. Sedangkan bagi wajib pajak selain orang pribadi, NPWP akan diberikan dengan format 16 digit. Lalu untuk wajib pajak cabang, NPWP akan diberikan secara nomor identitas tempat kegiatan usaha dengan format 15 digit. Lalu selanjutnya, untuk ketentuan NPWP bagi wajib pajak orang pribadi yang sudah lama terdaftar bagi Bapak dan Ibu, itu NIK sudah dapat berfungsi Bapak dan Ibu sebagai NPWP dengan format baru bagi wajib pajak lama. Namun nantinya akan terdapat dua status NIK, di mana untuk status NIK yang pertama, NIK sudah terdaftar pada Dukcapil dan sudah valid juga sudah dapat digunakan. Dan status yang kedua adalah NIK belum valid. Nah, apabila NIK Bapak dan Ibu belum valid dan belum bisa berfungsi sebagai NPWP, maka nantinya Bapak dan Ibu akan diminta klarifikasi oleh Dirjen Pajak bagi NIK yang belum valid tersebut melalui DJP lain, kering pajak, atau yang lainnya. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya saya akan beralih kepada Feby. Feby, bisakah Feby jelaskan terkait dengan status penggunaan NPWP, baik menggunakan format yang lama maupun dengan format yang baru? Silakan. Ya, baik. Terima kasih, Tita. Jadi, Bapak dan Ibu, seperti yang sudah disampaikan oleh rekan saya, Richa, bahwa NPWP format lama masih dapat digunakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Karena memang belum seluruh layanan administrasi dapat mengakomodasi NPWP dengan format yang baru. Namun, mulai per 1 Januari 2024, seluruh layanan administrasi perpajakan dan layanan lainnya yang membutuhkan NPWP akan menggunakan NPWP dengan format yang baru atau format dengan 16 digit. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Feby. Jadi Bapak dan Ibu, untuk NPWP format lama atau NPWP dengan format 15 digit yang saat ini masih kita gunakan, itu masih bisa aktif dan masih bisa kita gunakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Kenapa? Karena belum seluruh layanan administrasi itu dapat mengakomodasi NPWP dengan format terbaru. Namun nantinya mulai tanggal 1 Januari 2024, seluruh layanan administrasi perpajakan dan layanan lainnya yang akan membutuhkan NPWP, maka akan menggunakan NPWP dengan format yang terbaru. Baiklah, kita masih dengan Feby. Terdapat pertanyaan yang cukup menarik. Bagaimana dengan wajib pajak yang sudah memiliki KTP? Apakah sudah harus membayar pajak? Silakan, Feby. Ya, baik. Terima kasih, Tita. Jadi, Bapak dan Ibu,
pada penerapan NIK menjadi MPP ini tentunya akan ada pertanyaan yang timbul ya Bapak dan Ibu. Bagi wajib pajak yang sebelumnya memiliki MPWP dan juga memiliki penghasilan, namun memang belum dipotong pajaknya sebelumnya. Nah, apakah harus membayar pajak gitu kan? Ya, Bapak dan Ibu, tidak semua warga negara yang sudah memiliki NIK tentunya harus membayar pajak. Karena kenapa? Kewajiban membayar pajak ini hanya melekat pada setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan itu baik subjektif dan juga objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tentunya. Nah, yang dimaksud dari syarat subjektif itu sendiri adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan serta perubahannya, dan menjadi subjek pajak itu adalah yang pertama orang pribadi, kemudian warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, kemudian badan dan juga bentuk usaha tetap atau BUT. Kemudian untuk syarat objektif itu sendiri, persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan baik pemotongan atau pemungutan sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan serta perubahannya. Yang dimana untuk objek pajak itu sendiri di sini adalah wajib pajak dan juga mendapatkan penghasilan baik itu dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk mengkonsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak tersebut dengan nama dan dalam bentuk apapun. Seperti itu Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Bapak, terima kasih Feby. Baiklah Bapak dan Ibu, tentunya untuk integrasi NIK menjadi NPWP ini akan timbul pertanyaan di benak Bapak dan Ibu. Saya sudah memiliki KTP, lalu apakah saya harus membayar pajak? Tidak, Bapak dan Ibu, tidak semua warga negara yang sudah memiliki NIK atau KTP harus membayar pajak. Kita kembali lagi kepada kewajiban pembayaran pajak, itu hanya melekat kepada setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratannya itu adalah persyaratan subjektif dan juga objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Lalu untuk persyaratan subjektif itu apa? Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan serta perubahannya. Lalu untuk yang menjadi subjek pajak itu adalah yang pertama ada orang pribadi, selanjutnya ada warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, lalu ada badan, dan yang terakhir bentuk usaha tetap. Sedangkan untuk persyaratan yang kedua merupakan persyaratan objektif, di mana persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan baik pemotongan ataupun pemungutan sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Jadi ketika dua syarat tersebut telah terpenuhi oleh Bapak dan Ibu, maka kewajiban membayar pajak itu ada pada Bapak dan Ibu. Tetapi apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka tidak ada kewajiban pembayaran pajak bagi Bapak dan Ibu. Baiklah, Bapak dan Ibu, izin mengingatkan kembali, silakan Bapak dan Ibu sejak saat ini sudah mulai tuliskan pertanyaan pada kolom chat room, karena pertanyaan Bapak dan Ibu akan membantu kami untuk memahami penjelasan yang paling Bapak dan Ibu butuhkan di webinar kami pada siang hari ini. Kami mohon izin ingatkan juga, Bapak dan Ibu, bahwa kami nantinya akan memberikan sertifikat kehadiran bagi Bapak dan Ibu yang menghadiri webinar kami sekurang-kurangnya 1 jam. Maka kami berharap kepada Bapak dan Ibu berkenan untuk terus mengikuti webinar kami hingga akhir. Baiklah, kita lanjut ke materi. Feby, bisakah Feby jelaskan bagaimana cara melakukan aktivasi NIK agar berfungsi sebagai NPWP? Silakan. Oke, terima kasih Tita. Jadi Bapak dan Ibu, setelah tadi sudah ada penjelasan bahwa NIK diintegrasikan menjadi NPWP, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara melakukan aktivasinya NIK yang berfungsi sebagai NPWP, gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi terdapat 2 hal
yang bisa dilakukan untuk melakukan aktivasi NIK menjadi UMPWP ini. Yang dimana untuk yang pertama wajib pajak yang sudah memiliki MPWP, yang sudah melaporkan pajaknya, dan juga melakukan validasi pada aplikasi DJP online untuk aktivasi NIK-nya. Dan juga yang kedua, apabila memang pada aplikasi DJP online data dari Bapak dan Ibu sudah lengkap, maka DJP online akan langsung mengintegrasikan MPWP dengan NIK secara otomatis berdasarkan data yang diperoleh tentunya. Nah, Bapak dan Ibu apabila NIK-nya belum secara otomatis dapat digunakan sebagai MPWP, maka langkah yang dapat dilakukan untuk melakukan validasi atau aktivasi NIK ini, Bapak dan Ibu pertama-tama bisa mengunjungi laman pajak yang dimana untuk alamatnya adalah www.pajak.go.id seperti pada gambar, pada slide. Kemudian Bapak dan Ibu memasukkan nomor MPWP serta kode sandi dan juga kode CAPTCHA, lalu kemudian Bapak dan Ibu klik login. Kemudian untuk Bapak dan Ibu yang belum melakukan pendaftaran atau sebagai pengguna baru tentunya, Bapak dan Ibu dapat melakukan daftar terlebih dahulu dengan klik daftar di sini dan mengikuti step-step selanjutnya. Nah, selanjutnya untuk Bapak dan Ibu yang sudah berhasil masuk, langkah selanjutnya adalah Bapak dan Ibu bisa pilih klik tab profile. Kemudian pada bagian data profil, Bapak Ibu dapat mengisikan field NIK sesuai dengan NIK Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu klik validasi. Nah, setelah klik validasi, selanjutnya Bapak dan Ibu akan muncul pop-up yang menginformasikan bahwa data atas NIK tersebut berhasil ditemukan. Nah, setelah itu, apabila sudah berstatus valid, berarti NIK dari Bapak dan Ibu sudah bisa berfungsi sebagai MPWP. Dan setelah itu Bapak dan Ibu bisa klik ubah profil agar data dari NIK tersebut bisa diupdate di aplikasi DJP online. Seperti itu Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih penjelasannya Feby. Jadi Bapak dan Ibu di sini terdapat dua hal ya, terdapat dua cara untuk melakukan aktivasi NIK agar berfungsi sebagai NPWP, di mana untuk yang pertama, Bapak dan Ibu yang sudah berpenghasilan itu melaporkan ke DJP untuk diaktifasikan NIK yang Bapak dan Ibu miliki. Sedangkan untuk yang kedua, apabila memang pada aplikasi DJP online data-data yang Bapak dan Ibu miliki itu sudah lengkap, maka nantinya DJP akan mengintegrasikan NPWP dengan NIK secara otomatis berdasarkan data yang diperoleh. Lalu apabila NIK belum secara otomatis dapat digunakan sebagai NPWP, maka langkah yang dapat dilakukan adalah melakukan validasi atau NIK tersebut dengan cara Bapak dan Ibu dapat langsung mengunjungi laman pajak yaitu www.pajak.go.id dan melakukan tata cara seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, sebelum saya beralih kepada narasumber lainnya, mohon izin mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu, silakan Bapak dan Ibu sejak sekarang sudah mulai menuliskan pertanyaan di chat room. Pertanyaan Bapak dan Ibu akan membantu kami untuk memahami penjelasan yang paling Bapak dan Ibu butuhkan di webinar kami pada siang hari ini. Lalu mohon izin ingatkan juga Bapak dan Ibu bahwa kami akan memberikan sertifikat kehadiran bagi Bapak dan Ibu yang menghadiri webinar kami sekurang-kurangnya 1 jam. Jadi kami berharap Bapak dan Ibu berkenan untuk terus mengikuti webinar kami hingga akhir. Baiklah, selanjutnya saya akan beralih kepada Lina. Lina, bisakah Lina jelaskan apa yang terjadi apabila status NIK dari wajib pajak belum tervalidasi pada aplikasi DJP hingga 31 Desember 2023? Silakan Lina.
Ya, baik. Pertama-tama yang harus kita ketahui dulu, itu adalah alasan NIK tersebut berstatus belum valid. Nah, salah satu alasannya kemungkinan NIK wajib pajak berstatus belum valid karena data wajib pajak belum padan dengan data kependudukan. Kemudian timbul pertanyaan, dan apa yang terjadi apabila belum valid sampai dengan 31 Desember 2023? Nah, untuk sampai dengan saat ini, itu belum terdapat ketentuan terkait dengan sanksi ataupun bunga yang akan timbul akibat dari NIK yang belum tervalidasi hingga tanggal 31 Desember 2023. Namun kami menyarankan bahwa untuk setiap wajib pajak itu dapat mulai melakukan validasi dari saat ini. Sehingga apabila Bapak dan Ibu nantinya mengalami kendala, Bapak dan Ibu memiliki banyak waktu untuk melakukan klarifikasi dari Ditjen Pajak atau dengan cara mengunjungi KPP cabang sesuai NPWP yang Bapak dan Ibu daftarkan, dan juga membawa kartu keluarga untuk selanjutnya akan dibantu oleh staf pajak. Kemudian, selain itu, Bapak dan Ibu juga dapat mencari informasi terlebih dahulu dengan menelpon kering pajak di 1500-200 atau melalui live chat di pajak.co.id. Seperti itu, Tita. Baik, terima kasih Lina. Jadi Bapak dan Ibu seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa format lama dari NPWP itu akan masih tetap berlaku sampai dengan 31 Desember 2023. Lalu bagaimanakah apabila setelah melewati tanggal tersebut NIK yang kita miliki itu belum tervalidasi pada aplikasi DJP? Yang pertama, Bapak dan Ibu tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu alasan dari NIK tersebut belum berstatus valid. Salah satu alasannya kemungkinan NIK wajib pajak berstatus belum valid karena data wajib pajak belum padan dengan data kependudukan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Untuk sampai saat ini belum terdapat ketentuan terkait dengan sanksi atau bunga yang akan timbul akibat dari NIK yang belum tervalidasi hingga melewati tanggal 31 Desember 2023. Namun saran yang dapat kami berikan adalah untuk Bapak dan Ibu dapat melakukan validasi mulai dari saat ini, sehingga apabila nantinya Bapak dan Ibu mengalami kendala, Bapak dan Ibu masih memiliki banyak waktu untuk melakukan klarifikasi dengan cara mengunjungi KPP cabang sesuai dengan NPWP yang Bapak dan Ibu daftarkan. Serta Bapak dan Ibu juga perlu membawa kartu keluarga untuk nantinya akan dibantu oleh staf pajak. Baiklah, kita masih dengan Lina. Sesuai dengan perubahan penerapan NIK menjadi NPWP ini, akan timbul pertanyaan lain, yakni bagaimanakah cara mengetahui jika NIK yang kita gunakan itu terdaftar pada KPP cabang yang mana? Silakan, Nina. Ya, baik. Untuk mengetahui di mana NIK atau NPWP yang kita miliki terdaftar di KPP tertentu, caranya adalah dapat dilakukan dengan kita melakukan login pada laman DJP online. Kemudian Bapak dan Ibu dapat melakukan klik pada kolom profile. Kemudian akan muncul data profil dan selanjutnya klik tab info perpajakan. Nah, di dalam info perpajakan ini terdapat informasi terkait dengan KPP administrasi, yaitu KPP tempat di mana NIK atau NPWP kita terdaftar. Kemudian juga terdapat informasi mengenai nomor telepon dari KPP tersebut. Kemudian ada akun representatif dari masing-masing wajib pajak dan juga status dari wajib pajak tersebut. Seperti itu. Baik, terima kasih Lina. Jadi cukup mudah ya Bapak dan Ibu untuk kita dapat mengetahui di KPP cabang mana NPWP kita atau diri kita terdaftar. Kita bisa langsung membuka pada website DJP online, lalu nantinya di website tersebut kita akan mendapatkan informasi mengenai tentang KPP administrasi, yaitu KPP tempat di mana NIK kita terdaftar. Serta di website DJP online juga akan tertera informasi mengenai nomor telepon dari KPP tersebut serta account representatif dari masing-masing wajib pajak dan status dari wajib pajak tersebut. Baiklah, kita masih dengan Lina. Lina, dapatkah Lina jelaskan mengenai sistematika NIK jika nantinya sudah terintegrasi 100% dengan NPWP? Silakan. Ya,
Baik Bapak dan Ibu, untuk format baru NPWP seiring berlakunya NIK ini menjadi NPWP mulai berlaku di tahun 2024 atau lebih tepatnya di tanggal 1 Januari 2024 dan bisa digunakan pada layanan administrasi secara menyeluruh pada pihak lain yang disediakan PGAP atau ASP Mitra Resmi DJP. Nah, untuk hal ini juga disampaikan pada pasal 11 ayat 1 yang tertera pada PMK 112 tahun 2022 yang menegaskan implementasi NPWP 16 digit dan bisa menggunakan untuk mengakses layanan perpajakan yang disediakan pihak lain atau PJAP. Nah, untuk lebih jelasnya, pasal 11 ayat 1 ini berbunyi terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024, wajib pajak menggunakan NIK sebagai NPWP dan NPWP dengan format 16 digit dalam layanan administrasi yang diselenggarakan oleh DJP Online. Kemudian wajib pajak menggunakan nomor identitas tempat kegiatan usaha sebagai identitas tempat kegiatan usaha yang terpisah dari tempat tinggal atau tempat kedudukan. Kemudian pihak lain yang menyelenggarakan layanan administrasi yang mencantumkan NIK sebagai NPWP dan NPWP dengan format 16 digit dalam layanan yang dimaksud. Ya, baik. Terima kasih, Lina. Jadi, Bapak dan Ibu, ketika NIK sudah terintegrasi 100% dengan NPWP, maka untuk NIK pada NPWP ini akan mulai berlaku sejak tahun 2024, atau lebih tepatnya itu di tanggal 1 Januari 2024. Dan juga bisa digunakan pada layanan administrasi secara menyeluruh kepada pihak lain yang disediakan oleh PJAP atau ASP Mitra Resmi DJP. Dan untuk hal ini juga telah diatur dalam pasal 11 ayat 1 PMK 112 tahun 2022. Baiklah, Lina, kita masih dengan Lina. Dapatkah Lina jelaskan mengenai peraturan penerapan pengenaan pajak 20% lebih tinggi bagi wajib pajak yang belum memiliki NPWP? Silakan, Lina. Ya. Baik, untuk NIK yang berlaku sebagai NPWP ini masih dalam tahapan harus melalui tahapan aktivasi NPWP terlebih dahulu, baik melalui permohonan pendaftaran wajib pajak atau secara jabatan. Nah, sepanjang NIK tersebut belum diaktifasi menjadi NPWP, maka ketentuan kenaikan tarif 20% untuk non-NPWP tetap berlaku seperti peraturan sebelumnya. Namun untuk hal ini akan terdapat update peraturan mengenai hal tersebut yang saat ini masih sedang dirumuskan. Seperti itu. Baik, terima kasih Lina. Jadi Bapak dan Ibu, seperti yang kita ketahui bersama ya, apabila terdapat wajib pajak yang belum memiliki NPWP, itu akan dikenakan tarif pajak 20% lebih tinggi. Lalu bagaimanakah ketika kita menggunakan NIK? NIK yang berlaku Bapak dan Ibu sebagai NPWP perlu diketahui itu harus melalui tahapan aktivasi NPWP terlebih dahulu, baik melalui permohonan pendaftaran wajib pajak ataupun secara jabatan. Jadi sepanjang NIK Bapak dan Ibu belum diaktifasi menjadi NPWP, maka nantinya ketentuan kenaikan tarif 20% ini untuk NPWP masih tetap berlaku seperti peraturan selanjutnya. Namun tentunya kita akan menunggu update dari peraturan mengenai hal tersebut yang saat ini masih sedang dirumuskan. Baiklah Lina, dapatkah Lina jelaskan bagaimanakah penerapan NPWP bagi suami dan istri? Silakan. Ya, baik. Sesuai dengan Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 74 Tahun 2011 terkait dengan sistem administrasi perpajakan di Indonesia, menempatkan keluarga sebagai satu kesatuan ekonomis, sehingga dalam satu keluarga itu hanya terdapat satu nomor pokok wajib pajak. Nah, maka dengan adanya implementasi penggunaan NIK sebagai NPWP untuk suami dan istri yang NPWP-nya sudah bergabung, pada saat terdapat update administrasi perpajakan, pada saat terdapat update administrasi perpajakan tidak perlu dilakukan validasi NIK kembali. Artinya jika sang istri bekerja dan ingin mendaftarkan NIK atau NPWP-nya kepada pemberi kerja, maka NIK atau NPWP yang diinformasikan adalah nomor NIK sang suami. Namun jika NPWP suami dan istri sudah terpisah, pada saat terdapat update administrasi perpajakan,
maka masing-masing harus melakukan validasi NIK terlebih dahulu. Seperti itu. Baik, terima kasih Lina. Jadi Bapak dan Ibu, untuk penerapan NPWP bagi suami istri itu karena dengan adanya implementasi penggunaan NIK ini sebagai NPWP, maka yang pertama untuk suami dan istri yang NPWP-nya memang sudah digabung, nantinya ketika terdapat update administrasi perpajakan, Bapak dan Ibu tidak perlu melakukan validasi NIK kembali. Artinya, apabila nantinya sang istri bekerja dan ingin mendaftarkan NIK-nya yang baru kepada pemberi kerja, maka NIK yang diinformasikan adalah NIK milik sang suami. Beda halnya apabila NPWP suami dan istri itu terpisah. Nanti pada saat terdapat update administrasi perpajakan, maka masing-masing dari sang suami dan juga sang istri itu harus melakukan validasi NIK terlebih dahulu masing-masing. Baiklah, Bapak dan Ibu, setelah kita mengetahui mengenai berbagai macam hal terkait update dari pemerintah mengenai integrasi NIK dengan PWP, tidak menutup kemungkinan adanya update untuk peraturan-peraturan lainnya. Karena peraturan terkait dengan BPJS, pajak, serta ketenagakerjaan itu sifatnya dinamis dan dapat berubah. Lalu, adakah solusi atau layanan yang dapat diberikan oleh GASI untuk menghadapi tantangan perubahan peraturan yang sifatnya dinamis ini? Silakan, Ricky. Ya, terima kasih, Tita. Ya, Bapak dan Ibu, di era perkembangan teknologi yang memang serba cepat ini, perusahaan tentunya akan selalu didorong untuk lebih cepat beradaptasi dan juga fokus kepada core bisnisnya. Nah, untuk penggajian ini memang bukan merupakan core bisnis, namun ini tentunya juga adalah aktivitas yang kritikal bagi perusahaan, karena gaji karyawan harus dibayarkan tepat waktu dan juga tentunya tanpa kesalahan. Untuk menjawab tantangan tersebut, kami GASI The Payroll Specialist menyediakan berbagai solusi penggajian sampai dengan kebutuhan administrasi HR berbasis Employee Self-Service. Terkait dengan solusi mengenai perubahan peraturan perpajakan yang telah disampaikan Tita tadi, GASI akan tentunya selalu berkomitmen dan juga patuh terhadap setiap perubahan yang ada, tentunya peraturan pemerintah, di mana kami akan selalu memberikan update secara berkala terhadap setiap perubahan peraturan dan apa implikasinya kepada klien, dan juga implikasinya di sistem kami yang nantinya membutuhkan update terkait perubahan peraturan ini. Demikian, Tita. Wah, betul banget tuh, Ricky. Jadi seharusnya urusan penggajian ini itu ditangani sama ahlinya saja. Jadi apakah saja solusi yang dapat GASI sediakan untuk hal ini? Silakan, Ya, Ricky. Oke, Tita. Nah, yang pertama, untuk urusan penggajian, kami GASI Payroll Business Process Outsourcing, ini adalah nama dari bisnis modelnya, merupakan solusi ultimate yang bisa digunakan oleh perusahaan, di mana untuk seluruh urusan penggajian secara end-to-end, mulai dari menghitung gaji tentunya, dan juga menghitung pajak dan iuran BPJS, sampai dengan membayarkan gaji karyawan, serta melaporkan pajak dan BPJS karyawan. Itu semua bisa diurus oleh GASI. Perusahaan tidak perlu lagi pusing memikirkan berbagai macam compliance dengan berbagai macam aturannya, dan juga masalah di server, dan juga di aplikasi dan infrastruktur lainnya, sampai dengan kebutuhan dinamika penggajian dari perusahaan yang berbeda-beda. Namun, jika perusahaan masih ingin mengerjakan prosesnya secara in-house, GASI juga dapat menyediakan sistem penggajian berbasis web yang disebut Software as a Service. Sistem penggajian yang kami miliki ini untuk melakukan perhitungan pajak klien ini kami beri nama GASI Payroll System, dan GASI Payroll System ini adalah aplikasi yang merupakan repositori dari hasil pengalaman GASI mengelola penggajian selama hampir 20 tahun. Begitu, Tita. Oh, baik, Ricky. Jadi nggak hanya proses outsourcing saja yang disediakan oleh GASI. Kita juga bisa apabila ingin menggunakan sistem yang GASI miliki ya. Nah, tadi Ricky sempat menyebutkan mengenai employee self-service. Bagaimana tuh, Ricky? Bisa dijelaskan? Ya, terkait payroll itu sebenarnya kan tidak terpisahkan ya, Tita, dari yang namanya administrasi HR. Nah, untuk menunjang kebutuhan berbagai administrasi HR di setiap perusahaan, GASI juga menyediakan aplikasi Employee Self-Service. Aplikasi ini berbasis web, dapat diakses oleh karyawan,
melalui handphone maupun melalui web browser di komputer. Dan itu kita beri nama e-PeopleCare. Dan untuk fitur-fiturnya, mulai dari administrasi absensi secara online, pengajuan cuti, pengajuan lembur, pengajuan perjalanan bisnis, dan pengajuan pinjaman karyawan, sampai dengan mendapatkan surat resmi dari perusahaan, dan juga distribusi payslip dan bukti potong pajak, itu semua bisa dilakukan di aplikasi e-PeopleCare. Dan tentunya modul-modul ini akan terus ditambahkan dan disempurnakan dari waktu ke waktu, Tita. Oke, Riki. Jadi itu sudah lengkap banget ya, Bapak dan Ibu. Dan untuk yang paling penting nih, Riki, dan yang terakhir, untuk harganya bagaimana, Riki? Karena tentunya untuk pengambilan keputusan ini, perusahaan akan melihat harga yang kami tawarkan. Silakan, Riki. Ya, kalau untuk harga, kita sebenarnya tentu saja akan menyesuaikan dengan skala ekonomi perusahaan, di mana total biaya yang akan dibayarkan ini akan tergantung dari berapa banyak jumlah karyawan yang akan diproses payroll-nya. Nah, karena saat ini kami memiliki klien yang cukup bervariasi, dari yang karyawannya hanya puluhan sampai dengan belasan ribu karyawan, maka bisa dibilang harga yang kami berikan ini cukup kompetitif di pasaran. Dan juga tentunya tetap sesuai dengan budget perusahaan kecil maupun perusahaan besar. Selain dari jumlah karyawan juga, harga ini akan berbeda-beda, tergantung dari bisnis model yang akan diambil. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, apakah proses perhitungan payroll klien ini akan di-outsource kepada kami. Itu namanya adalah business process outsourcing, atau perhitungan payroll klien ini dilakukan oleh klien sendiri. Tentunya dengan menggunakan Gasi Payroll System, dan ini kami beri nama bisnis modelnya adalah software as a service. Nah, di SAS ini untuk harganya akan jauh lebih bersahabat tentunya. Mungkin untuk bagi Bapak Ibu yang hadir di webinar ini yang berminat mengetahui lebih lanjut mengenai layanan Gasi lainnya, dapat menghubungi nomor telepon yang tertera di slides berikut. Terima kasih Tita atas waktunya, saya kembalikan ke Tita. Baik, terima kasih Riki atas penjelasan mengenai Gasi Services. Jadi Bapak dan Ibu, apabila Bapak dan Ibu tertarik atau sekedar ingin bertanya saja kepada Gasi terkait dengan layanan-layanan yang Gasi sediakan, Bapak dan Ibu bisa langsung menghubungi kontak person yang kami tampilkan pada layar, itu kepada Bapak Franky Sirait. Ya, baiklah. Selanjutnya, untuk yang terakhir, Feby, bisakah Feby berikan rangkuman dan kesimpulan atas bincang-bincang dari tips and trik penggajian kita pada siang hari ini? Silakan, Feby. Ya, oke. Terima kasih, Tita. Jadi, Bapak dan Ibu, kesimpulan dari berbincang-bincang kita pada hari ini, nomor induk kependudukan yang terdapat pada kartu tanda penduduk sebagai nomor pokok wajib pajak yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 112/PMK/03/2022. Kemudian MPWP dengan format yang lama masih dapat digunakan sampai dengan 31 Desember 2023 karena belum seluruh layanan administrasi dapat mengakomodasi MPWP dengan format yang baru. Kemudian untuk mulai 1 Januari 2024, seluruh layanan administrasi perpajakan dan layanan lainnya yang membutuhkan MPWP akan menggunakan MPWP dengan format yang baru, yaitu MPWP dengan format 16 digit. Nah, sebelum NIK dapat digunakan sebagai MPWP, harus dilakukan aktivasi terlebih dahulu melalui DJP online. Seperti itu untuk kesimpulan kita pada hari ini, Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Feby karena telah memberikan rangkuman dan juga kesimpulan atas bincang-bincang tips and trik penggajian kita pada siang hari ini. Lalu selanjutnya kita akan memasuki sesi yang paling seru nih Bapak dan Ibu di siang hari ini, yaitu sesi tanya jawab. Di sini kalau saya lihat sudah banyak pertanyaan yang Bapak dan Ibu ajukan, maka langsung saja saya akan memberikan sesi ini kepada Theo, rekan saya, untuk memandu sesi dari tanya jawab. Theo akan membacakan pertanyaan terpilih untuk kita bahas bersama. Silakan Theo. Baik, terima kasih Tita dan tim narasumber ya untuk pembahasan yang telah dibawakan. Oke, Bapak dan Ibu, sekarang saat yang paling ditunggu-tunggu ya Bapak dan Ibu, yaitu sesi tanya jawab.
seperti yang kita bilang, sudah bisa saya lihat di kolom chatroom kami sudah terdapat banyak pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Namun saya akan izin bacakan pertanyaan terpilih yang paling banyak ditanyakan terlebih dahulu untuk kami dahulukan jawab. Dan jika di akhir acara nanti memang masih ada pertanyaan yang belum terjawab, dengan senang hati akan kami layani pada one-on-one session yang waktunya bisa kita sepakati secara bersama. Baik, tanpa menunggu lebih lama lagi, saya akan bacakan pertanyaan pertama, yaitu dari Bapak Dimas. Pertanyaannya adalah, bisa tolong diinformasikan perubahan income menjadi NPWP ini efektif kapan? Silakan, teman-teman. Ya, baik Bapak Dimas. Jadi, perubahan NIK menjadi NPWP ini terhitung sejak tanggal 14 Juli 2022, di mana NIK dengan format 16 digit sudah bisa digunakan oleh wajib pajak yang merupakan orang pribadi. Dan untuk NPWP dengan format 15 digit, ini masih bisa Bapak Dimas gunakan, namun dengan batas waktu hingga 31 Desember 2023. Karena nantinya efektif per 1 Januari 2024, seluruh layanan yang membutuhkan NPWP wajib menggunakan NPWP dengan format terbaru, yaitu format 16 digit. Seperti itu Bapak Dimas. Baik, terima kasih Rica untuk penjelasannya. Jadi sekali lagi ya Bapak Dimas, kalau pertanyaannya ditanya efektif kapan, 14 Juli 2022 lalu sudah efektif Bapak Dimas. Namun untuk NPWP format lama yang Bapak Dimas gunakan sekarang, yang 15 digit, masih dapat Bapak Dimas gunakan sampai dengan 31 Desember 2023 mendatang. Dan pada 1 Januari 2024 nanti, seluruh layanan yang membutuhkan NPWP wajib menggunakan peraturan NIK yang baru ini. Seperti itu Bapak Dimas. Baik, akan saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan yang cukup mirip, datang dari Bapak Utomo dan Ibu Larasati. Dari Bapak Utomo, pertanyaannya adalah, bagaimana cara perusahaan mengetahui bahwa KTP karyawan sudah tervalidasi? Dan dari pertanyaan Ibu Larasati, dari sisi company, apakah bisa tervalidasi jika NIK karyawan yang dilaporkan tidak valid? Kedua-duanya sama dari sisi perusahaan ya. Silakan teman-teman, boleh dibantu dijawab. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya Bapak Utomo dan Ibu Larasati. Jadi menjawab pertanyaan dari Bapak Utomo dan Ibu Larasati, dari sisi company, itu tidak dapat mengetahui hasil validasi dari masing-masing karyawan. Karena proses validasi ini dilakukan secara mandiri oleh masing-masing karyawan yang bersangkutan. Jadi jika pertanyaan Bapak Utomo, bagaimana cara perusahaan mengetahui bahwa karyawan itu sudah melakukan validasi atau belum, maka bisa diberikan kebijakan untuk masing-masing karyawannya memberikan bukti bahwa telah melakukan validasi mandiri. Seperti itu Bapak Utomo dan Ibu Larasati. Baik, terima kasih Rica. Jadi untuk mengetahui tervalidasinya itu hanya bisa langsung ke karyawannya sendiri ya, karena untuk aktivasi NIK menjadi NPWP ini dilakukan secara mandiri. Seperti itu Bapak Utomo dan Ibu Larasati, semoga terjawab ya pertanyaannya. Baik, pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Rizal. Mohon izin bertanya, berapa lama proses klarifikasi NIK jika tidak valid? Silakan teman-teman. Baik Bapak Rizal, jadi untuk proses klarifikasi ini sebetulnya bergantung dari masing-masing wajib pajak. Karena wajib pajak diharuskan menghubungi AR jika ketika melakukan validasi statusnya itu tidak valid. Karena nantinya akan diberikan informasi oleh masing-masing AR dari wajib pajak apa alasan dari tidak valid ketika melakukan validasi tersebut. Namun perlu untuk diingat bahwa batas validasi NIK menjadi NPWP ini adalah per 31 Desember 2023. Seperti itu Bapak Rizal. Ya, terima kasih Rica untuk jawabannya. Saya akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Tri. Untuk suami istri yang NPWP-nya sudah bergabung, apakah sudah bisa diterapkan di bukti potong pemberi kerja tahun 2022 ini? Silakan teman-teman. Ya, baik. Terima kasih Ibu Tri untuk pertanyaannya. Jadi apakah NPWP atau integrasi dari NIK ini
sudah dapat diterapkan di bukti potong pemberi kerja tahun 2022? Nah, jawabannya adalah untuk implementasi PMK 112 tahun 2022 ini secara teknis masih dalam proses pengembangan. Oleh karena itu, apabila Ibu sudah memiliki NPWP, silakan menggunakan atau menginput terlebih dahulu NPWP tersebut pada aplikasi ISPT PPH pasal 21. Seperti itu. Baik, terima kasih Lina. Jadi pertanyaan Ibu Tri, untuk suami istri yang NPWP sudah digabung, apakah sudah bisa diterapkan ya? Secara teori memang sudah valid, bisa divalidasi semenjak 14 Juli ya. 14 Juli 2022 Ibu Tri. Cuman karena implementasi PMK 112 tahun 2022 ini masih dalam proses pengembangan, maka disarankan untuk memakai NPWP yang sekarang untuk bisa menginput NPWP pada ISPT PPH pasal 21 terlebih dahulu. Seperti itu Ibu Tri. Baik, pertanyaan berikutnya dari Bapak Adi. Untuk perusahaan pusat dan cabang yang akan digunakan NIK dari perusahaan pusatkah atau perusahaan cabang? Silakan teman-teman. Ya, terima kasih Bapak Adi untuk pertanyaannya. Jadi, untuk perusahaan pusat yang sudah memiliki NPWP dengan format 15 digit, ini nantinya akan diberikan angka 0 di depan NPWP-nya sehingga formatnya itu berubah menjadi format 16 digit dan sudah bisa digunakan. Sedangkan untuk perusahaan cabang, ini nantinya akan diberikan NITKU atau nomor identitas tempat kegiatan usaha oleh Direktorat Jenderal Pajak. Seperti itu Bapak Adi. Baik, terima kasih Rica. Jadi untuk pertanyaan Bapak Adi terkait dengan NPWP perusahaan pusat dan cabang. Sekali lagi, jadi untuk perusahaan pusat yang sudah mempunyai NPWP yang 15 digit, akan ditambahkan angka 0 di depannya, sehingga menjadi format 16 digit. Dan untuk perusahaan cabang akan diberikan NITKU atau nomor identitas tempat kegiatan usaha oleh Dirjen Pajak. Seperti itu Bapak Adi, semoga terjawab pertanyaannya ya. Lalu pertanyaan berikutnya yaitu dari Bapak Indrawan. Apakah integrasi ini berarti pihak pemberi kerja harus mengupdate semua database NPWP menjadi format baru? Silakan teman-teman. Oke, selamat siang Bapak Indrawan. Izinkan saya menjawab pertanyaan Bapak. Sistem perpajakan di Indonesia itu adalah self-assessment system, Bapak. Sehingga kewajiban perpajakan itu merupakan kewajiban individu. Kewajiban setiap individu masing-masing sebagai subjek pajak. Jadi dalam hal integrasi NIK maupun NPWP ini pun itu adalah kewajiban individu masing-masing. Perusahaan bisa membantu, dengan perusahaan ini sebenarnya hanya membantu menghitungkan dan melaporkan pajaknya. Jadi untuk proses integrasi ini karyawan yang harus secara pribadi melakukan validasi di DJP online. Nah, yang bisa di perusahaan bantu adalah ketika karyawan sudah melakukan validasi di DJP online, karyawan bisa menginformasikan kepada perusahaan apakah integrasi NIK menjadi NPWP ini valid atau tidak. Jadi prosesnya itu adalah dikembalikan ke karyawannya sendiri, Bapak. Jadi bukan perusahaan yang membantu mengintegrasi, tapi masing-masing dari karyawan. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Mbak Nindi untuk jawabannya. Baik, sebelum saya lanjutkan sesi tanya jawab ini, saya ingin mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu masih dapat menuliskan pertanyaan di kolom chatroom kami. Semua pertanyaan akan kami kupas tuntas pada hari ini, dan jika ada pertanyaan yang tidak terjawab pada sesi hari ini, dengan tenang hati akan kami layani pada one-on-one session yang waktunya bisa kita sepakati secara bersama. Baik, mari kita lanjutkan sesi tanya jawab kita, dan pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Susi. Bagaimana kita bisa mengetahui NIK sudah berfungsi sebagai NPWP? Apakah wajib pajak akan mendapatkan verifikasi juga dari DJP atau verifikasi hanya dikirimkan bagi NIK yang tidak valid? Silakan teman-teman. Iya, izin bantu menjawab. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk validasi dari NIK, integrasi NIK ini, Bapak dan Ibu bisa lakukan login ke website Direktorat Jenderal Pajak ke DJP Online dengan pertama-tama menggunakan NPWP. Karena ketika
nanti langsung menggunakan NIK dan password yang sudah terdaftar, itu akan muncul notifikasi kesalahan. Nah, yang bisa dilakukan pertama kali yaitu adalah dengan login ke DJP online, kemudian login masih menggunakan NPWP dan password terdaftar. Kemudian pilih menu profile, kemudian lengkapi nama, NIK, dan data lainnya yang masih belum lengkap. Kemudian setelah melengkapi data pada bagian bawah, itu terdapat tombol validasi. Nah, untuk melakukan validasi dari integrasi NIK kepada NPWP ini, klik menu validasi dan pastikan statusnya valid. Nanti akan muncul status valid atau tidak valid. Ketika status sudah valid, nanti baru klik ubah profil, kemudian pilih ya, dan ketika proses perubahan profil itu sudah selesai, nanti akan ada informasi bahwa ubah profil sudah berhasil dilakukan. Namun ketika terdapat status yang tidak valid, ini dikembalikan lagi ke wajib pajak untuk melakukan update data baik ke pihak Dukcapil ataupun ke pihak pajak. Berarti ada data yang memang belum terintegrasi atau tidak valid. Nah, untuk data tidak valid ini akan muncul notifikasinya, informasinya itu ketika teman-teman atau Bapak dan Ibu melakukan proses validasi di DJP online. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Ida. Jadi pertanyaan Ibu Susi ini terkait dengan aplikasi DJP online ya Bu Susi. Jika Ibu Susi masih mengalami kesulitan, bisa menghubungi kami dan kami akan dengan senang hati membantu Ibu Susi. Semoga terjawab pertanyaan dari Ibu Susi. Lalu akan kami lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Dari Ibu Nadine. Apakah terdapat perubahan perhitungan pajak dari tahun sebelumnya sehubungan dengan update NPWP ini? Silakan teman-teman. Ya, baik. Terima kasih Bu Nadine untuk pertanyaannya. Jadi sampai dengan saat ini untuk peraturan lama itu tidak dicabut dan masih berlaku. Oleh karena itu belum terdapat ketentuan terbaru terkait dengan perhitungan perpajakan. Dan perhitungan perpajakan masih menggunakan perhitungan sebelumnya yang digunakan saat ini. Dan pada peraturan baru ini itu hanya menyangkut terkait penggunaan NIK yang berfungsi sebagai NPWP. Seperti itu. Baik, terima kasih Lina. Jadi pertanyaan Ibu Nadine ini terkait perhitungan ya. Berita bagusnya untuk perhitungan belum ada perubahan Ibu Nadine. Jadi Ibu Nadine tidak perlu repot-repot lagi belajar perhitungan baru karena masih sama dengan yang sebelumnya. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Hardono. Bagaimana jika pada saat proses verifikasi ternyata NIK yang didaftarkan tidak valid? Silakan teman-teman. Ya, selamat siang Bapak Hardono. Sebelumnya terima kasih telah memberikan pertanyaan. Jadi pertanyaan dari Bapak Hardono itu, bagaimana jika pada saat proses verifikasi ternyata NIK tidak valid? Seperti itu ya Bapak. Ya, mohon izin saya menjawab. Jika NIK yang didaftarkan itu belum valid, artinya NIK belum dapat berfungsi sebagai NPWP. Karena sesuai hasil pemadanan dengan data kependudukan, jadi Bapak dan Ibu akan diminta untuk melakukan klarifikasi oleh DJP bagi NIK yang belum valid, yang dimana untuk klarifikasinya ini dapat dilakukan melalui DJP online, kemudian kirim pajak dan juga saluran lainnya, seperti itu Bapak Hardono. Jika NPWP yang salah, maka nanti akan dibantu oleh DJP untuk dilakukan perubahan data, tetapi jika yang data yang salah adalah KTP, maka Bapak harus melakukan update ke kelurahan terlebih dahulu dan nantinya akan diteruskan ke Dukcapil. Seperti itu Bapak Hardono. Semoga menjawab. Baik, terima kasih Feby untuk jawabannya. Jadi ketika Bapak Hardono sedang verifikasi ya, dan tahu-taunya tidak valid, tentu saja itu artinya NIK Bapak Hardono belum dapat berfungsi sebagai NPWP. Jika case seperti ini, Bapak Hardono akan diminta untuk melakukan verifikasi oleh DJP. Bapak Hardono bisa melakukan verifikasi lewat DJP online, kering pajak, atau saluran lainnya. Dan setelah investigasi dilakukan, seperti yang rekan saya Feby katakan, jika kesalahannya terdapat pada NPWP, maka Bapak Hardono bisa langsung dibantu oleh DJP. Ketika salahnya terdapat di KTP, maka harus diproses ke kelurahan yang nantinya akan diteruskan ke Dukcapil. Seperti itu Bapak Hardono.
Pertanyaan berikutnya dari Winata Adri. Selamat siang, Gati. Untuk WNA, bagaimana cara aktivasinya? Apakah bisa langsung ditambahkan 0 di NPWP yang lama? Silakan, teman-teman. Oke. Udah, Mas. Ya, baik. Terima kasih Theo atas pertanyaan yang diberikan. Jadi tadi pertanyaannya untuk WNA, bagaimana tuh cara aktivasinya? Oke, jadi izin saya bantu menjawab. Untuk WNA itu sebenarnya pada dasarnya hampir mirip dengan wajib pajak orang pribadi dalam negeri untuk proses aktivasinya. Jadi nanti WNA ini dapat melakukan aktivasi melalui laman Direktorat Jenderal Pajak atau juga bisa melalui alamat pos elektronik wajib pajak atau kontak center dari DJP atau juga melalui saluran lainnya yang memang sudah ditentukan oleh DJP. Jadi contohnya kalau misalkan lewat Direktorat Jenderal Pajak, nanti WNA ini dapat coba login ke DJP online-nya. Setelah itu nanti WNA tersebut dapat melakukan validasi untuk data alamat, data email, kemudian nomor telepon, setelah itu juga ada KLU, dan juga dari data-data keluarganya. Nah, setelah itu, ketika misalkan sudah sesuai, itu dapat dilakukan validasi. Kemudian untuk nantinya di nomor NPWP-nya, itu akan mirip dengan yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi. Jadi, ada nomor NPWP dengan format 15 digit, dan juga untuk format NPWP yang 16 digitnya, itu nantinya adalah dari format NPWP yang 15 digit, ditambahkan dengan angka 0 di bawah, di depannya, gitu. Jadi itu untuk cara validasinya, Theo. Baik, terima kasih Arman. Semoga terjawab ya pertanyaannya. Baik, akan saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari Bapak Nuari. Bagaimana proses pelaporan SPT massa di aplikasi milik ASP terkait dengan adanya perubahan NPWP pada ini? Silakan teman-teman. Ya, Bapak Nuari. Jadi terkait dengan proses pelaporan SPT massa milik aplikasi SPT ini tidak terdapat perubahan, Bapak. Sehingga untuk laporannya masih sama mengikuti sistem yang sudah ada dan tata cara yang sudah ada. Seperti itu, Pak Nuari. Baik, terima kasih Rica. Jadi sesuai yang rekan saya bahas sebelumnya ya, Bapak Nuari, peraturan ini hanya terkait dengan perubahan NIK menjadi NPWP. Jadi pertanyaan Bapak Nuari mengenai proses pelaporan ini masih sama dengan sebelumnya. Seperti itu Bapak Nuari. Baik, pertanyaan berikutnya dari Bapak Farouz. Bagaimana jika NIK karyawan belum terdaftar dalam Dukcapil? Silakan teman-teman. Ya, baik. Selama NIK atau KTP tersebut dikeluarkan oleh kantor yang berwenang, maka karyawan harus mengurus data tersebut ke Dukcapil dengan sudah mendapatkan surat keterangan dari kelurahan. Seperti itu, Bapak Farouz. Ya, terima kasih Lina. Jadi mengenai pertanyaan Bapak Farouz ini, NIK yang belum terdaftar dalam Dukcapil, jawaban yang dapat kami berikan, selama KTP tersebut dikeluarkan oleh kantor yang berwenang, seharusnya sudah terdaftar dalam Dukcapil. Seperti itu, Bapak Farouz. Saya akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Puspita. Apakah harus mengganti kartu fisik NPWP ketika NIK sudah tervalidasi, atau kartu fisik NPWP tersebut sudah tidak digunakan lagi? Silakan, teman-teman. Ya. Baik, terima kasih Theo dan juga Ibu Puspita atas pertanyaannya. Jadi Ibu, untuk NPWP fisik dengan format lama itu masih dapat digunakan sampai dengan 31 Desember 2023. Karena yang sudah kami sampaikan pada presentasi sebelumnya bahwa untuk saat ini belum semua layanan administrasi dapat mengakomodasi NPWP dengan format yang baru. Maka dari itu, untuk kartu fisik NPWP dengan format lama masih relevan untuk digunakan. Jadi kita wanti-wanti bahwa ketika yang baru belum semuanya, kita masih megang untuk kartu NPWP yang lamanya itu, Ibu. Tapi apabila wajib pajaknya ingin mengganti NPWP dengan format yang baru, itu dapat dilakukan di KPP setempat pada wajib pajak tersebut terdaftar. Seperti itu, Ibu Puspita.
Ya, terima kasih Feby. Jadi pertanyaan Ibu Puspita ini mengenai kartu fisiknya. Sesuai yang baru saja dijelaskan oleh Feby, kartu NPWP fisik ini masih digunakan ya Bu ya, sampai dengan 31 Desember 2023. Karena keterbatasan sistem. Belum seluruh layanan integrasi dapat mengakomodasi NPWP dengan format baru ini. Jadi disimpan ya Bu ya, karena memang masih relevan. Seperti itu Bu Puspita. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Cila. Jika fresh graduate ingin membuat NPWP, apakah prosedur yang dilakukan sama dengan yang berlaku pada saat ini atau terdapat perbedaan? Silakan. Ya, Ibu Cila. Jadi untuk prosedur pembuatan NPWP untuk fresh graduate saat ini masih sama seperti yang sebelumnya, Ibu. Untuk pengajuannya bisa melakukan pendaftaran NPWP secara tertulis dengan datang langsung ke KPP atau mengirimkan permohonan melalui pos atau jasa ekspedisi, atau Ibu Cila juga dapat melakukan pendaftaran secara online melalui erek.pajak.go.id. Kemudian sesuai dengan pasal 10 ayat 1 PMK 112 garis miring PM.03 NIK-nya sudah harus diaktifasi terlebih dahulu menjadi NPWP sehingga tidak serta-merta NIK fresh graduate tersebut berubah menjadi NPWP, melainkan ada permohonan aktivasi terlebih dahulu yang nantinya setelah NIK diaktifasi menjadi NPWP, wajib pajak tersebut tetap akan diberikan NPWP dengan format 15 digit. Dan format 15 digitnya ini masih bisa berguna sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Karena per 1 Januari 2024, format NPWP yang digunakan untuk wajib pajak orang pribadi di sini sudah menggunakan format 16 digit atau sama dengan NIK. Seperti itu, Ibu Cila. Iya, terima kasih, Rica. Jadi untuk pertanyaan Ibu Cila ini, prosedurnya apakah terdapat perbedaan atau tidak? Untuk prosedur sendiri, Ibu Cila masih sama ya, belum ada perbedaan dari sebelumnya. Ibu Cila bisa mendaftarkan secara tertulis langsung ke KPP atau via pos atau jasa ekspedisi atau cara online. Namun sekarang karena adanya peraturan baru di pasal 10 ayat 1 PMK 112 garis miring PM.03 garis miring 2022, sekarang NIK harus diaktifasi terlebih dahulu menjadi NPWP. Jadi nggak serta-merta ya, Bu Cila, seperti yang disampaikan oleh rekan saya Rica barusan, NIK bisa langsung jadi NPWP. Harus ada proses validasinya terlebih dahulu. Seperti itu, Ibu Cila. Pertanyaan berikutnya dari Winda Kurniawan. Sore, Tim Gasi, apakah sampai dengan 31 Desember 2023 format NPWP ada dua, yaitu 15 digit dan 16 digit. Untuk update NPWP lama dengan NIK, apakah otomatis dilakukan oleh perusahaan atau menunggu informasi dari karyawan? Silakan, teman-teman. Ya, terima kasih Ibu Winda atas pertanyaannya. Jadi betul Ibu bahwa untuk sampai dengan 31 Desember 2023 untuk nomor NPWP terdapat dua format, yaitu 15 digit dan juga 16 digit. Untuk update format NPWP lama ke NIK harus dilakukan mandiri oleh wajib pajak secara mandiri karena memang kewenangan untuk validasinya itu dari wajib pajak itu sendiri, Ibu Winda. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Ibu. Semoga menjawab. Terima kasih. Terima kasih, Feby. Semoga terjawab ya pertanyaan dari Ibu Winda. Baik, saya akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ada kembali pertanyaan yang mirip-mirip, yaitu dari Bapak Farhan dan Ibu Anissa Nuraini. Pertanyaan dari Bapak Farhan, yaitu bagaimana proses pelaporan SPT massa pada aplikasi YSPT ketika NPWP sudah terintegrasi dengan NIK, sedangkan di dalam NPWP terdapat kode KPP. Namun dari pertanyaan Ibu Anissa, selamat siang. Untuk pengisian ISPT, apakah sudah bisa menggunakan NIK atau pakai nomor NPWP yang lama? Dua-duanya sama-sama tentang ISPT ya. Silakan teman-teman dibantu dijawab. Ya, baik. Terima kasih untuk Bapak Farhan dan Ibu Anissa. Jadi pertanyaannya adalah ketika NIK sudah
bisa berfungsi menjadi NPWP, pengisian di ISPT-nya apa menggunakan NPWP lama atau menggunakan NPWP format baru? Nah, jawabannya adalah untuk proses pelaporan SPT masa pada aplikasi ISPT sampai dengan saat ini itu masih sama dengan yang sudah berlaku. Jadi untuk pengisian atau penginputan di SPT masa atau di ISPT itu masih sama untuk pengisiannya. Kemudian pertanyaan dari Bapak Farhan tadi, untuk NPWP kan terdapat kode KPP. Nah, kalau di NIK itu bagaimana? Nah, untuk kode KPP itu nanti akan otomatis terintegrasi karena nanti akan ada pembaharuan atas sistem administrasi perpajakan yang akan dilakukan serentak untuk seluruh Indonesia. Seperti itu. Ya, terima kasih Lina. Jadi untuk proses ISPT ya, Bapak Farhan dan Ibu Anissa masih sama dengan sebelumnya, masih menggunakan NPWP yang lama. Dan pertanyaan Bapak Farhan yang kedua, yaitu mengenai KPP. KPP akan otomatis terintegrasi karena akan adanya pembaruan atas sistem administrasi perpajakan yang dilakukan serentak oleh seluruh Indonesia. Seperti itu Bapak Farhan dan Ibu Anissa. Baik, saya akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Datang dari Ibu Rahma. Selamat siang, Gasi Tim. Apakah DJP akan mencetak kartu NPWP berdasarkan NIK? Silakan. Ya, baik, terima kasih untuk Ibu Rahma. Jadi, apakah DJP akan mencetak kartu baru sesuai dengan NIK? Jawabannya sampai dengan saat ini, sampai dengan nanti tanggal 31 Desember 2023, NPWP yang dikeluarkan adalah NPWP dengan format 15 digit. Jadi apabila memang Ibu Rahma ada kepentingan untuk melakukan pencetakan ulang dari kartu NPWP-nya, Ibu Rahma dapat menghubungi KPP cabang terdaftar atau dapat langsung datang ke KPP cabang terdaftar di mana Ibu Rahma mendaftarkan NPWP-nya sebelumnya. Seperti itu. Baik, terima kasih Lina. Sebelum saya lanjutkan kembali, Bapak dan Ibu, saya ingin mengingatkan kembali ya, masih tersisa beberapa menit untuk Bapak dan Ibu menuliskan pertanyaan Bapak dan Ibu di kolom chat room kami. Semua pertanyaan akan kami kupas tuntas pada hari ini, dan jika ada pertanyaan yang tidak terjawab pada sesi hari ini, dengan senang hati akan kami layani di waktu terpisah yang bisa kita sepakati bersama. Baik, mari kita lanjutkan tanya jawab kita, dan pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Fairuz. Apa yang akan terjadi jika wajib pajak tidak melakukan validasi hingga tanggal 31 Desember 2023? Silakan. Oke, baik, terima kasih Ibu Fairuz atas pertanyaannya. Untuk sampai saat ini, Ibu, belum terdapat ketentuan dengan baik itu sanksi maupun bunga yang akan timbul akibat data KTP yang belum tervalidasi hingga tanggal 31 Desember 2023. Namun kami menyarankan bahwa untuk setiap wajib pajak dapat melakukan validasi mulai sampai dengan saat ini. Sehingga apabila Ibu Fairuz atau wajib pajak lainnya mengalami kendala, Bapak dan Ibu memiliki banyak waktu untuk melakukan klarifikasi kembali dengan cara mengunjungi KPP cabang sesuai dengan NPWP dari Bapak dan Ibu daftarkan, dan membawa kartu keluarga untuk selanjutnya akan dibantu oleh staf pajak. Itu juga salah satu cara agar melakukan validasi atau klarifikasi setelah data yang kita coba validasi itu tidak valid. Seperti itu Ibu Fairuz. Baik, terima kasih Febi. Jadi sekali lagi Bu Fairuz, pertanyaan Ibu Fairuz adalah apa yang terjadi jika kita belum validasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Untuk sanksi atau bunga atau hukuman lainnya, itu memang belum ada ketentuannya Bu Fairuz terkait dengan hal-hal tersebut. Tetapi kami tetap menyarankan Bu Fairuz tetap melakukan validasi bahkan sejak saat ini. Karena jika memang ada masalah atau ada kendala, Ibu Fairuz bisa mempunyai banyak waktu untuk mengklarifikasi masalah atau kendala tersebut. Seperti itu Bu Fairuz, semoga terjawab pertanyaan dari Ibu Fairuz. Baik, pertanyaan berikutnya dari Bapak Situmorang. Apakah dengan adanya peraturan ini, maka tidak ada lagi karyawan yang akan diperhitungkan 20% lebih tinggi ketika tidak memiliki NPWP? Silakan.
Baik Bapak Situmorang, jadi sebetulnya NIK yang berlaku sebagai NPWP ini harus melalui tahapan aktivasi NPWP terlebih dahulu, baik melalui permohonan pendaftaran, melalui permohonan pendaftaran wajib pajak ataupun secara jabatan. Jadi sepanjang NIK tersebut belum diaktifasi menjadi NPWP, ketentuan tarif 20% lebih tinggi untuk karyawan yang non NPWP ini tetap berlaku seperti peraturan sebelumnya, namun nantinya akan terdapat update mengenai peraturan tarif 20% lebih tinggi. Seperti itu Pak Situmorang. Baik, terima kasih Rica. Seperti yang kita tahu ya Bapak Situmorang, ketika seseorang tidak mempunyai NPWP, maka akan dikenakan tarif 20% lebih tinggi untuk perhitungan pajaknya. Namun peraturan baru ini tetap sama, tetap ada peraturan seperti itu ya Bapak Situmorang. Namun di peraturan baru ini akan dilihat NIK-nya. Jika NIK belum valid atau tidak valid, maka akan dihitung seperti non-PWP dan akan dikenakan 20% lebih tinggi. Seperti itu Bapak Situmorang, semoga terjawab pertanyaannya ya. Pertanyaan berikut datang dari Bapak Rizky. Apakah sudah ada update versi terbaru ISPT dengan adanya integrasi yang terjadi? Silakan. Ya, baik Bapak Rizky, untuk versi terbaru dari ISPT tidak ada, belum ada maksudnya. Jadi saat ini versi ISPT yang digunakan itu masih sama seperti yang sebelumnya, yaitu versi 2.4.0. Seperti itu. Baik, terima kasih Lina. Sesuai yang pembahasan kita sebelumnya, peraturan ini hanya mengenai perubahan NIK menjadi NPWP ya, Bapak Rizky. Jadi untuk versi SPT masih sama, Pak Rizky masih bisa menggunakan versi yang terbaru saat ini, yaitu versi 2.4.0. Seperti itu Bapak Rizky. Baik, pertanyaan berikutnya dari Bapak Indra. Jika NIK menjadi NPWP, untuk ketentuan PTKP, apakah dilihat dari jumlah anggota keluarganya pada kartu keluarga? Silakan. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya Bapak Indra atas pertanyaannya. Jadi tidak, Bapak Indra, untuk ketentuan PTKP ini tidak mengalami perubahan, sehingga tetap pada ketentuan PTKP yang diatur di dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Seperti itu Bapak Indra. Ya, sekali lagi Bapak Indra, berarti karena peraturan ini hanya terkait dengan NIK, jadi NPWP, untuk peraturan PTKP masih sama, masih kita bisa lihat pada dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Sachi. Jika wajib pajak ke luar negeri selama 6 bulan, apakah perlu melakukan nonaktif KTP? Silakan teman-teman. Ya, baik. Terima kasih Theo atas pertanyaannya. Jadi Ibu Sachi, mohon izin saya menjawab. Saat ini untuk wajib pajak yang pergi ke luar negeri selama 6 bulan itu belum terdapat peraturan resminya, sehingga dikembalikan lagi ke karyawan yang bersangkutan. Jika sang karyawan menonaktifkan KTP, maka akan dianggap sebagai meninggalkan Indonesia selama-lamanya. Seperti itu Ibu Sachi. Semoga menjawab. Baik, terima kasih Feby. Jadi pertanyaan Ibu Sachi, bagaimana kalau wajib pajak keluar negeri selama 6 bulan? Ini sekali lagi ya, sesuai dengan yang disampaikan rekan saya, itu tidak ada peraturan resminya. Sehingga kembali lagi ke karyawan yang bersangkutan. Dan jika karyawan itu mengambil keputusan untuk menonaktifkan KTP-nya, maka akan dianggap sebagai meninggalkan Indonesia selama-lamanya. Seperti itu Ibu Sachi, semoga menjawab. Baik, saya akan lanjut pertanyaan berikutnya dari Monika Diah. Selamat siang, saya sudah coba dan sudah berhasil valid dan juga berhasil diubah di profil. Lalu langkah selanjutnya apa ya? Silakan teman-teman. Ya, baik. Terima kasih Ibu Monika. Jadi apabila Ibu Monika sudah melakukan validasi dan statusnya sudah valid, kemudian pada saat mengklik ubah profil, itu statusnya sudah valid, maka Bu Monika bisa mencoba logout dari DJP Online
kemudian Bu Monica login kembali menggunakan dengan NIK yang tadi sudah divalidasi. Apabila sudah berhasil login, maka NIK tersebut dinyatakan sudah valid dan bisa berfungsi sebagai NPWP. Seperti itu. Ya, terima kasih Rina untuk jawabannya. Saya akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, langsung saja, yaitu dari Winata dari kembali. Izin pertanyaan tambahan, untuk SPT bisa input dua versi NIK dan NPWP lama. Pertanyaan kedua, untuk perusahaan tidak bisa cek KPP NIK baru karyawan. Silakan teman-teman. Ya, baik. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Mohon izin saya untuk menjawab. Jadi saat ini memang hanya bisa NPWP dengan versi yang lama. Jika dicoba input menggunakan NIK, maka akan muncul notifikasi bahwa NPWP tidak valid. Jadi Ibu untuk input di SPT itu masih menggunakan NPWP versi yang lama. Lalu pertanyaannya kemudian, perusahaan tidak bisa cek KPP NIK baru karyawan. Betul Ibu, bahwa yang bisa melakukan validasi ini hanya wajib pajak orang pribadi atau karyawan yang bersangkutan, seperti itu. Semoga menjawab. Ya, terima kasih Feby. Karena waktu sudah tinggal sedikit lagi, langsung saja kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Ibu Ana. Bagaimana dengan istri yang suaminya tidak bekerja? Untuk KTP yang digunakan, apakah tetap menggunakan KTP suami atau istri, dan apakah ketentuan dan syarat jika terdapat kasus seperti ini? Silakan. Ya, Ibu Ana. Jadi, untuk KTP suami dan istri yang sudah digabung, maka ini akan tetap menggunakan KTP suami, karena KTP yang dilakukan validasi adalah KTP suami. Namun, jika KTP suami dan istri belum digabung, maka tetap menggunakan KTP masing-masing dari suami dan istri tersebut. Dan jika sang istri ingin menjadikan sang suami sebagai tanggungan di dalam perhitungan perpajakan, maka sang istri harus tetap menjalankan prosedurnya sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku sejak lama, dari mulai meminta surat keterangan dari tempat tinggal setempat, hingga mengurus ke bagian kelurahan dan sebagainya. Seperti itu, Ibu Ana. Terima kasih, Rica. Semoga terjawab ya pertanyaan dari Ibu Ana. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Hari. Bagaimana integrasi yang akan dilakukan untuk seorang karyawan asing yang tidak memiliki NIK? Silakan. Ya, baik Bapak Ari. Karyawan asing yang tidak memiliki NIK itu akan dilakukan pembuatan NPWP baru sesuai dengan yang tercantum dalam PMK 112, PMK 03 tahun 2022. Seperti itu. Terima kasih, Rina. Untuk pertanyaan berikutnya dari Ibu Muti, adakah cara cepat untuk melakukan validasi secara massal untuk satu perusahaan? Ya, oke. Mohon izin saya menjawab dari pertanyaan Ibu Muti. Jadi karena ini sudah ada pemberitahuan untuk validasi dan akan ada timbul pertanyaan, apakah ada cara cepat bahwa untuk karyawan dalam suatu perusahaan itu seluruhnya bisa di-upload secara massal. Untuk proses tersebut, itu bukan prosedur dari Dirjen Pajak, Ibu. Jadi, sehingga suatu perusahaan ini hanya menyampaikan kepada seluruh karyawannya bahwa, ayo validasi untuk NIK-nya menjadi NPWP melalui aplikasi DJP. Dan kemudian karyawan nanti akan melaporkan hasilnya ke perusahaan. Karena ini akan ada sangkut pautnya nanti kepada proses SPT nanti jika seluruh penerapan dari peraturan baru ini telah diterapkan. Seperti itu, Ibu Muti. Semoga menjawab. Ya, terima kasih, Feby. Dan untuk pertanyaan terakhir, dari Bapak Yohanes Husada. Selamat siang, Gasi Tim. Mohon info apakah PPT slide ini bisa dapat di-share atau dikirimkan ke email. Langsung saja saya jawab pertanyaan dari Bapak Yohanes. Materi rekaman ini nantinya akan kami upload di website kami, Bapak Yohanes. Dan akan diinfokan untuk linknya ke alamat email Bapak Yohanes bersamaan dengan sertifikat kehadiran yang paling lambat pada hari ini, Jumat 5 Agustus 2022. Seperti itu, Bapak Yohanes. Baik, Bapak dan Ibu, pertanyaan barusan adalah pertanyaan terakhir di sesi kali ini. Jika Bapak dan Ibu masih memiliki pertanyaan lagi, Bapak dan Ibu silakan menghubungi kami dan dengan senang hati akan kami layani di waktu terpisah yang bisa kita
sepakati bersama. Demikian saya akhiri sesi tanya jawab hari ini. Saya kembalikan ke rekan saya. Silakan Tita. Baik, terima kasih Theo. Bapak dan Ibu, usai sudah webinar Gasi berbagi tips and trik penggajian pada siang hari ini, berharap bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Izinkan kami sampaikan bahwa kami akan mengirimkan link materi dan rekaman webinar hari ini yang dapat diakses di website kami. Lalu kami mohon Bapak dan Ibu berkenan untuk mengisikan post survei setelah meninggalkan Zoom webinar ini. Terutama untuk kami lalu jadi paham bagaimana kami bisa menyelenggarakan webinar yang lebih baik, karena memang kami berencana untuk menjalankan webinar Gasi berbagi pengetahuan penggajian secara berkala. Dan kami lalu akan jadi paham topik penggajian apa yang paling relevan bagi Bapak dan Ibu. Jalan-jalan ke Teluk Bintuni. Cakep. Jangan lupa membeli pepaya. Cakep. Cukup sekian webinar hari ini. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Sampai jumpa Bapak dan Ibu. Sampai jumpa.